Hai guys, balik lagi sama gue Jam Sudana. Dan di video kali ini gue mau cerita gimana caranya kita bisa mengatasi kefomoan buat kalian yang penasaran sama judul sama pinjol. Oke, jadi ceritanya gue tuh baru aja kemarin deliver kolaborasi event ya sama Blue by Digital BCA. Dan di situ ini bukan sponsor konten, tapi gue lebih pengen cerita pengalamannya karena ini pertanyaan yang muncul dari anak-anak yang masih ada di bangku sekolah kayak gitu. Dan pertanyaan bagus banget gitu. Pertanyaan simpel gini. Gimana caranya untuk mengatasi kefomoan dari judul ataupun pinjol yang saat ini lagi marak. Dan sekarang ini kan juga lagi jadi isu nasional ya. Bagaimana orang itu addicted dengan pinjol dan judul. Karena mereka merasa bahwa ini adalah solusi untuk mengatasi permasalahan finansial mereka. Apakah iya? Tentu saja jawabannya tidak. Mau gimana pun, pokoknya jawabannya tidak ya. Tidak ada solusi dari menggunakan pinjol dan juga judul. Mari kita bedah. Jadi kemarin itu Blue mengadakan sort of kayak literasi financial education ya, bersama ada teman-teman konten kreator. Gue juga salah satu yang diundang di sana untuk sharing bagaimana cara kita mengolah keuangan. Dan menurut gue ini adalah salah satu ya program yang sangat bagus karena bukan hanya terjadi di satu tempat aja, dimana kalau kita tahu kalau eventnya itu offline pasti nggak bisa dinikmati banyak orang, tapi mereka itu kemarin melakukan secara serentak dengan sekolah-sekolah di 3 zona waktu Indonesia yang berbeda gitu. Dan ini keren banget. Artinya program dilakukan dengan hybrid dan bisa menjangkau terutama orang-orang yang di luar Jawa gitu. Karena probably mungkin selama ini penetrasi pendidikan itu masih sebatas di lingkungan Jawa aja gitu. Sedangkan untuk non Jawa itu masih sering dikesampingkan atau dinomorduakan. Yang menurut gue itu ya itulah alasan kenapa Indonesia itu berjuang banget gitu untuk bisa keluar dari permasalahannya. Karena apa? Skalabilitas adalah solusi. Tapi untuk melakukan skalabilitas itu susah. Tapi kita beruntung udah punya teknologi saat ini yang bisa membantu untuk meningkatkan skalabilitas itu. Sejak pandemi lah ya sebenarnya kita terbiasa untuk melakukan kegiatan secara online. Artinya apa? Menjangkau mereka-mereka yang punya keterbatasan dari sisi waktu, ruang, dan fisik gitu. Nah, di situ pertanyaannya kan seru tadi, gimana caranya mengatasi ke FOMOan terhadap judul pinjol, di mana mungkin banyak sekeliling atau di sosial media semua konten-konten atau iklan-iklan berkeliaran itu menawarkan janji surga ketika kalian menggunakan produk keuangan tersebut gitu. Bukan produk keuangan lah ya, itu adalah bencana. Enggak, gue membedakan. Judul definitely itu neraka, oke? Judi online itu definitely neraka. Tapi kalau pinjol itu adalah bentuk produk keuangan yang sebenarnya bisa membantu kita ketika yang dibutuhkan. Tapi ada syaratnya, oke? Jadi kita mulai dengan basicnya dulu gitu. Gue suka banget dengan program seperti ini karena menurut gue literasi keuangan itu harus dilakukan dan diperkenalkan sedini mungkin, yaitu terutama dari anak-anak di bangku sekolah. Karena dari kita sekolah, dari gua kecil sekolah, yang namanya keuangan itu adalah bukan satu modul atau masuk dalam kurikulum yang harus diketahui. Justru malah kita punya tendensi untuk malu, ya kan, membahas hal-hal yang bersifat keuangan karena sifatnya tabu banget gitu. Tapi ya bersyukur lah ya, sejak era 2020 ke belakang itu namanya keuangan itu jadi hal yang biasa. Bahkan Gen Z itu udah nggak sungkan dan segan lagi gitu untuk memamerkan gajinya, ini mana itu sebenarnya konfidensial. Tapi anyhow gitu, itulah era transparansi yang menurut gua bagus nih untuk kita mulai peka dan melek. Di situ gua menekankan bahwa pentingnya untuk kita membiasakan membagi keuangan kita, terutama pendapatan kita, ke dalam pos-pos yang berbeda gitu. Hubungannya apa? Apakah hubungan sama trading? Ada hubungan sama trading, oke? Tapi konsepnya adalah membagi
pendapatan kita ke dalam pos-pos yang berbeda. Contoh, ini yang gue lakukan sendiri ya. Gimana caranya gue membagi keuangan, apa yang gue dapatkan, gimana caranya membagi dengan keluarga juga, kebutuhan keluarga, dan juga even gue sendiri juga mendapatkan porsi lagi. Jadi, contoh, misalnya ada orang ya punya pendapatan, anggaplah pendapatannya 10 juta. Oke? Tendensinya kan semua uang 10 juta itu untuk kesenangan pribadi gue. Gak salah, karena itu duit lo. Tapi kalau gue berpikirnya, sebagaimana gue membangun bisnis dan mengatur, mengalokasikan mana itu adalah pendapatan usaha dan mana itu pendapatan pribadi gue. Artinya apa? Ketika gue sebagai orang yang punya perusahaan, punya bisnis, itu pun gue digaji. Jadi gue tidak mencampur adukan keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Sama halnya dengan gue berperan sebagai kepala keluarga, yang artinya menafkahi keluarga. Ya, jadi uang yang gue dapatkan, pendapatan gue itu adalah fungsinya untuk menafkahi keluarga. Ibaratnya keluarga ini adalah perusahaan juga, ya kan? Nah, dalam keluarga gue menjadi anggota keluarga. Jadi gue pun digaji lagi dari pendapatan yang gue dapatkan untuk keluarga. Konsepnya gitu. Jadi ada uang jajan buat gue, jadi ada uang jajan buat istri gue, ada uang jajan buat anak gue, ada pos untuk groceries, makanan, ada makan bersama, untuk liburan, untuk bayar listrik, semua segala macam. Itu di pos-posin. Dan biasanya gue menggunakan akun-akun yang berbeda. Jadi nggak dicampur dalam satu rekening bank. Karena kalau dicampur dalam satu rekening bank, tendensi untuk kita habiskan itu besar. Dan menurut gue itu tidak bijak. Oleh karena itu gue lebih suka untuk memisahkan. Jadi ada rekening payroll gaji, ya kan? Kemudian ada rekening buat konsumsi pribadi gue sendiri. Jadi gue pindahin lagi. Kayak gitu. Ada rekening untuk tabungan anak, ada lagi. Ada rekening untuk buat belanja, itu ada lagi gitu. Nah, itu anaknya kalau dipakai Blue Babysat Digital ya, itu mereka bisa punya beberapa rekening dalam satu akun. Sehingga menurut gue ini jadi solusi konkret. Memang kalau saat ini gue menggunakan beberapa bank. Nah, sejak tahu Blue gue bisa gue langsung buka beberapa akun, beberapa pos untuk gue pakai. Nah, itu yang enaknya. Kemudian dengan porsi yang udah kita alokasikan, misalnya tadi kan misalnya gaji 10 juta ya gitu ya. Kemudian kita alokasikan jajan kita 2 juta gitu. Kemudian ada buat makan itu 1 juta. Buat belanja 1 juta lagi kayak gitu. Konsepnya untuk setiap uang dan pos yang sudah lu alokasikan, lu bebas untuk menggunakan dan menghabiskan itu. Artinya kalau dihabiskan, lu tetap bisa punya uang tabungan karena lu pun mengalokasikan proporsi berapa persen dari pendapatan lu itu untuk lu menabung. Ya kan? Kuncinya apa? Kita membagi semua pendapatan kita ke dalam porsi-porsi yang sudah kita sepakati. Itu dibuat pakem aja angkanya. Sehingga kalau kita mau konsumtif ya nggak apa-apa. Itu adalah budget untuk kita beli baju. Itu adalah budget untuk kita ngafe-ngafe. Itu budget buat kita trading. Itu budget buat kita nabung. Itu budget buat kita investasi. Itu budget buat kita zakat. Semuanya sudah tentukan. Dengan mengusung konsep pos seperti itu, gua yakin kalian nggak akan miskin. Karena kunci dari kita bisa kaya atau net worth, mempunyai net worth ya, adalah berapa banyak uang yang kita punya. Bukan uang yang kita hasilkan, berapa banyak uang yang sisa atas semua pendapatan dan pengeluaran yang kita lakukan. Jadi gimana kita bisa preserve atau menjaga atau enggak keep aset kita, uang kita, cash kita. Kalau asetnya diputar lagi menjadi bentuk instrumen investasi, itu sangat bagus lagi. Karena artinya apa? Dia bisa menggulung sendiri. Tapi untuk di tahap awal, menurut gue sih jangan prioritas investasi dulu, tapi fokus dulu ke dana darurat, fokus dulu ke punya proteksi, fokus dulu punya ke proteksi asuransi kayak gitu. Karena dengan kayak begitu kita mengisi titik-titik fundamental dari keuangan yang sehat. Kalau kita terburu-buru investasi tapi kita nggak siap bahwa namanya investasi mengandung resiko, artinya kita pun nanti bisa
sangkut. Oke. Selesai itu, jadi kita fundamental, itu udah basic banget tuh, punya pos-pos keuangan. Ketika kita punya pos-pos keuangan, artinya kita bisa menjaga, paling enggak kita tuh nggak akan boncos. Kalau posnya habis, kita yang self control. Pos gue habis, oke, gue tunda lagi kesenangan bulan depan. Ya, jadi jangan kompromi sama pos-pos keuangan lainnya. Karena kalau kompromi, kalian nggak disiplin. Belajar dulu disiplin dari hal-hal yang paling kecil. Kalau jatah kesenanganmu udah habis, ya udah, tunda bulan depan, dapat pendapatan lagi, baru dipakai, baru dibelanjain, baru dipakai konsumsi. Jadi jangan ganggu duit tabungan, jangan ganggu duit yang lain-lain. Oke? Dari situ mikir, oke, apakah saya harus pinjol? Nah, konsep pinjol ini yang seringkali orang lupa, bahwa pinjol itu pinjaman online. Kalau kita meminjam, artinya harus dikembalikan. Ini yang harus dipahami oleh semua orang yang mau menggunakan pinjol. Dimana kalau kamu meminjam, kamu harus punya rencana. Nanti saya balikinnya pakai apa? Nanti saya kembaliin uang pinjaman itu pakai apa? Dan berapa lama saya bisa kembaliinnya? Masalahnya yang tidak dipahami oleh semua orang adalah mereka pinjol tanpa punya backup plan. Jadi mereka kebawa nafsu konsumtif. Ya udah, belanjain aja dulu, buy now, pay later. Nanti gimana bayarnya? Ya udah, saya bayar cicilannya dulu aja. Tapi pokoknya nggak pernah dibayar. Sedangkan kita tahu pinjol itu sangat amat mencekik bunganya. Apalagi kalau kamu menggunakan pinjol-pinjol yang tidak legal. Itu sama saja memasang bom waktu untuk tunggu dia meledak, menghancurkan semua hidup dan keuangan kamu. Oke? Jadi kuncinya itu. Kalau mau pinjol silakan, boleh, tapi kamu harus tahu, oh ya, saya akan bayar semuanya, lunasin, bukan dicicil bunganya doang. Jadi meminjam bertanggung jawab. Karena apa? Oh, ini kita cuma pengen puterin duit doang nih gitu. Ya, itu basic teman-teman. Mohon agar dipahami. Gini, ini bukan cuman soal orang-orang yang masih muda, masih kecil. Gue yakin orang-orang yang udah pernah tua-tua ya, itu banyak yang terjerat sama pinjol. Sesimpel apa? Mereka gak paham basic thinking seperti ini. Yang mereka pikir apa? Oh, pinjol gak apa-apa, pinjam aja, nanti bayar cicilannya aja, kayak gitu, bayar bunganya aja. Setelah di compounding, kecekek, mati gara-gara bunganya. Waduh, gawat. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Ingat bahwa kalau kamu meminjam, kamu harus punya rencana kapan nih mau dibalikin ya. Lah kapan harus dilunasin gitu. Apalagi kalau apalagi kalau pinjolnya ilegal, itu makin lama kamu utang, makin kamu dicekek. Artinya jangan. Jadi kalau misalnya mau pinjol pun, carilah institusi yang legal. Artinya butuh kolateral. Kolateral itu apa sih? Alat barang jaminan yang kamu jaminin. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu gagal bayar, kamu nggak bisa bayar, ya barangnya akan disita. Menurut saya itu akan lebih aman dibandingkan pinjol-pinjol yang cuman input data KTP, kemudian data pribadi, kemudian langsung cair uangnya. Itu bahaya banget. Jadi jangan tolong tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Oke? Kemudian kita masuk buat teman-teman yang trading, karena gue tahu yang nonton di sini pasti banyak trader dan atau terinspirasi menjadi trader. Menurutku banyak cara ya. Tadi kita udah ngomongin tentang pos keuangan. Ini pun sama kayak gitu. Pos keuangan ini yang akan menjadi modal kita. Kita mau alokasi dan nabung duit sebagian uang kita untuk kita gunakan sebagai modal trading kita. Ya. Kalau misalnya bulan ini modalnya nggak cukup, jangan dipaksain, tunda dulu. Jadi konsepnya sama. Jadi kita menggunakan mindset modal trading itu adalah modal yang siap hilang. Ya, bukan modal yang kita yakin pasti dia akan
menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, seperti yang dibagikan di konten kreator itu, TikTok, di YouTube, yang mereka bilang trading itu mudah gitu. Bullshit. Kalau misal trading itu mudah, semua orang udah kaya, nggak ada orang miskin lagi. Potong kuping gua. Jadi cukuplah gitu. Nggak usah lah kalian membodoh-bodohi orang-orang. Trading itu mudah. Nggak, trading itu susah. Trading itu susah. Ini gue ulang ya, trading itu susah. Jangan bilang trading itu cuma begini-begini doang kayak gitu loh. Kalau cuma begitu-begitu doang, udah nggak ada lagi orang yang miskin. Semuanya sudah kaya raya, bos. Tapi kenyataannya tidak seperti itu kan. Pasti akan ada yang rugi, pasti akan ada yang rungkat. Karena bukan cuma soal teknis doang. Trading itu bukan cuma soal technical analysis. Trading itu soal mental juga. Yakin nggak kita dengan trading plan kita? Yakin nggak kita dengan kedisiplinan kita? Yakin nggak kita cukup sabar untuk menunggu di area yang tepat, untuk tidak entry ketika tidak ada setup? Kenyataannya, kalau gatal, entry. Ngeliatin orang, wah dia bisa dapat $100 dengan begitu mudah. Itu kan yang dibagi-bagikan oleh semua trading influencer kan, ya kan, pamer profitnya. Coba lu pertanyakan gitu loh, buat apa sih sebenarnya memamerkan profit di Instagram Story dan juga di konten-konten kalau bukan untuk flexing? Karena kalau bukan untuk flexing, gak ada urusannya gitu. Orang memamerkan profit karena mereka mencari pengakuan. Hey, I'm doing this good. Tapi ada nggak ya yang pamerin loss-nya dan dengan bangga pamerin loss, lalu join VVIP gua sekarang dengan status loss? Nggak ada kan? Hehe. So kita berpikir secara logis saja gitu. Kenapa harus profit jadi pamerin? Karena itu yang membuat orang FOMO. Balik ke pertanyaan lagi tadi. Jadi konsepnya tahu, sesuatu yang diiming-imingi tidak terlalu bagus, pasti ada udang di balik batu. Itu. Soal judul. Pertanyaan yang menggelitik gue adalah, ini anak-anak kecil, ya, yang bertanya, itu masih SMP, SMA gitu. Dan yang gue kesini, pas gue mau menjawab itu sebenarnya gue cukup bimbang. Gue mesti jawab dengan cara apa ya gitu. Karena kalau kita ngomongnya bullshit, ya jangan FOMO, kamu jangan dekatin, kamu jangan masuk gitu, jangan coba-coba gitu. Tapi ya gini, namanya darah muda, namanya FOMO, namanya penasaran gitu. Itu sesuatu yang gak bisa kita kontrol dengan mudah. Apalagi kalau misalnya ada konten-konten sekarang sosial media gitu kan ya, wah dia cepat mau dapat ini, mau dapat gampang banget, dapat duit, cepat dapat kaya. Atau mungkin ada temennya yang berhasil dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, karena biasa tuh hoki kan ya, hoki. Atau enggak dikasih dulu sama bandari, kasih menang gitu sebelum diambil lagi duitnya. Karena tipikal orang yang masuk ke dalam judi adalah ketika mereka menang, mereka nggak pernah tahu kapan harus stop, ya kan? Mereka masuk ke dalam bias. Hey, gue udah menang nih 2 kali lipat. Hey, gue udah menang 3 kali lipat nih. Pasti gue bisa menang lagi, dapetin 10 kali lipat, dihabisin lagi, digas lagi sama dia. Nah disitulah bandar akan balik lagi ngambil duitnya. Ingat, namanya judi, risk and reward kalian itu pasti ganjil, gak akan pernah bisa netral. Pasti ya winning chance kalian itu lebih kecil daripada potensi kalian kalah. Anggaplah 0,85 banding 1 gitu. Jadi kayak menang kalian 0,85, kalahnya 1. Atau gampangnya menangnya 1, kalahnya 2 gitu. Ya, jadi potensi kalahnya itu lebih besar daripada menangnya. Tapi untuk mengatasi itu, gue mau realistis saja. Namanya FOMO, namanya kegatalan, namanya kepenasaran, itu tuh harus disalurkan, ya kan? Jadi balik lagi dengan pos keuangan tadi, alokasikan aja 0,5% atau 1% dari pendapatan lu. Kalau pendapatan lu ya masih kecil gitu ya, maksud gue sesuatu yang emang balik lagi lu rela hilang. Kalau lu penasaran kayak gitu,
cuma pengen tahu rasanya tuh apa sih, emang kayak gimana sih kayak gitu. Cobain dengan uang yang tadi itu gitu. Kalau kalah ya udah, anggap itu cuman uang untuk membayar rasa penasaran lo. Terus setelah ngobrol kayak gitu, gue pas pulang gue ngobrol sama tim gue, hey tadi gue salah ngomong gak ya kayak gitu ya? Gak salah sih, realistis kayak gitu sih mas, tapi kalau mereka nggak berhenti malah kecanduan. Ya betul, maka itu ya balik lagi ke self control. Kan sebenarnya pertanyaan kan bagaimana cara mengatasi kefomoan, ya kan? Kalau cara mengatasi kefomoan menurut gue dijawab gitu, oh begitu loh pedihnya ketika kalah, pedihnya ketika kehilangan uang. Ketika kita udah pedih kehilangan uang, baru kita sadar, oh berarti gue nggak mulai kayak gini gitu. Gue nggak pernah mengencourage untuk judul, karena orang yang judi itu stupid. Kalian tonton di Netflix movie ya, namanya Stop Gambling kali ya namanya. Itu ditunjukin orang yang hancur berantakan karena judi. Jadi jangan pernah masuk. Even kalau kalian penasaran, ya udah sekali coba untuk cuma pengen tahu. Kalau sekali sih ya, menurut gua nggak akan kecanduan. Tapi kalau lu masuk berkali-kali, coba berkali-kali dengan uang yang besar, definitely pasti keracunan. Gak mungkin nggak. Karena kalian akan ada tendensi, gua kalah, gua nggak bisa terima bahwa gua kalah. Itu udah logika dasar. Ketika kita kehilangan uang kita dengan jumlah yang besar, yang membuat kita nggak terima bahwa uang kita diambil begitu aja, kita pasti akan balas dendam. Dan balas dendam itu ya akan gulung. Balas dendam berhasil balikin, kita langsung rakus, greednya muncul, kita pengen dapat lebih banyak lagi. Ketika pengen dapat lebih banyak lagi, diambil lagi mana wadah, kamu kehilangan lagi, masuk lagi, pengen balas dendam lagi, terus bergulung terus. Itu udah lingkaran setan. Oleh karena itu, solusi paling baik adalah jangan mencoba. Tapi kalau kamu pengen penasaran, coba dengan uang yang paling kecil untuk cuman membayar rasa penasaran kamu. Setelah itu tinggalkan. Ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga apa yang gue bagikan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi satu tamparan. Pada dasarnya, gak ada cara paling cepat untuk menjadi kaya. Semua yang orang bagikan cara cepat menjadi kaya itu adalah palsu. Karena untuk menjadi kaya, kalian harus berproses. Ada harga yang harus kalian bayar. Ada waktu yang harus kalian lewati. Kematangan mental, kemampuan, skill, kompetensi, kepercayaan diri, credibility, reputasi, semuanya itu harus dibayar dengan waktu. Maka itu gak ada yang cepat. Oleh karena itu, sabar, nikmatin prosesnya. Karena dengan berproses, kita punya fundamental yang kuat untuk menjadi orang yang lebih kaya dan lebih sukses. Dan setiap orang punya jalan masing-masing, gak usah diburu-buru. Yang penting kita enjoy dan nikmatin. Dan jaga keuangan kita dengan baik. Karena dengan keuangan yang baik, kita gak pernah pusing ketika krisis dan badai ada di depan kita. Oke? Segitu aja. Jangan lupa di subscribe dan like juga. Terus juga pandangan kalian di komentar mengenai topik kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.